pembahasan pertama yaitu berkaitan dengan pelaporan segmen. Jadi, adanya diversifikasi ke produk baru dan pasar multinasional pada tahun 1990-an menciptakan kebutuhan informasi yang terpisah-pisah di setiap komponen ataupun segmen perusahaan. Di mana perusahaan besar yang terdiversifikasi dapat dipandang sebagai portofolio aset yang beroperasi sebagai divisi ataupun anak perusahaan, yang dimana ini seringkali sudah mempunyai cakupan multinasional. Di mana kita ketahui bahwa banyak perusahaan yang menawarkan berbagai jenis produk dan jasa pada wilayah geografis tertentu ataupun berbeda. Tentunya dari hal itu memiliki tingkat peluang, risiko maupun keuntungan yang berbeda-beda. Nah, informasi mengenai jenis-jenis produk ataupun jasa yang beroperasi di wilayah geografis tertentu inilah yang disebut dengan informasi segmen. Selanjutnya yaitu berkaitan dengan isu akuntansi mengenai pelaporan segmen, di mana pada tahun 1994 DSAK menerbitkan PSAK nomor 5 yaitu mengenai informasi pelaporan keuangan segmen, di mana PSAK nomor 5 ini telah diperbaharui pada tahun 2000 yang namanya berubah menjadi pelaporan segmen. PSAK nomor 5 ini mewajibkan untuk mengungkapkan informasi berdasarkan segmen usaha ataupun segmen geografis suatu entitas. Untuk segmen yang pertama yaitu segmen usaha, di mana yang dimaksud dengan segmen usaha di sini merupakan suatu komponen perusahaan yang dibedakan dalam menghasilkan produk atau jasanya, di mana komponen ini tentunya memiliki tingkat risiko ataupun imbal hasil yang berbeda antar segmennya. Ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam menentukan terkait ataupun tidak terkaitnya suatu produk atau jasa. Yang pertama yaitu berkaitan dengan karakteristik produk atau jasa. Yang kedua, karakteristik proses produksi. Yang ketiga, jenis atau golongan pelanggan suatu produk ataupun jasa. Yang keempat, metode pendistribusian produk ataupun penyedia jasa. Dan yang terakhir yaitu karakteristik iklim regulasi, yaitu seperti adanya perbankan, asuransi, ataupun fasilitas umum. Ada segmen yang kedua yaitu segmen geografis. Yang dimaksud dengan segmen geografis ini merupakan suatu komponen perusahaan yang dibedakan dalam menghasilkan produk atau jasa berdasarkan kondisi atau wilayah geografis tertentu. Di sini terdapat beberapa faktor yang dipertimbangkan dalam menentukan segmen geografis. Yang pertama yaitu kesamaan kondisi ekonomi dan politik. Yang kedua adalah hubungan antara operasi dalam geografis berbeda. Yang ketiga ada kedekatan geografis operasi. Yang keempat ada risiko khusus yang terdapat dalam operasi dalam wilayah tertentu. Yang keempat ada regulasi pengendalian mata uang. Dan yang terakhir ada risiko pengendalian mata uang. Pembahasan selanjutnya itu berkaitan dengan informasi tentang segmen operasi, di mana kita ketahui bahwa dalam laporan konsolidasi yaitu menyatakan bahwa faktor-faktor eksterogen dari suatu entitas tersebut dinyatakan dalam satu konteks entitas tunggal. Jadi di sini tujuan dari pembentukan laporan segmen adalah untuk memberikan atau memenuhi pengguna laporan keuangan tersebut untuk mengetahui komponen-komponen apa saja yang membentuk dari laporan konsolidasi tersebut. Untuk pembahasan selanjutnya mengenai definisi segmen dilaporkan, merupakan suatu proses penentuan segmentasi operasi yang dilaporkan secara terpisah ini dengan cara mengungkapkan informasi tambahan yang dilakukan berdasarkan spesifikasi dari manajemen tersebut mengenai segmentasi operasi, yang tujuannya adalah untuk mengevaluasi secara internal berkaitan dengan laporan keuangan maupun kinerja operasi suatu perusahaan. Bukan segmen operasi yang dilaporkan secara terpisah. Di sini DSAK menetapkan 3 aturan signifikan 10%, di mana apabila segmen operasi tersebut memenuhi salah satu kriteria berikut, maka dapat dilaporkan secara terpisah. Adapun kriteria yang pertama yaitu pendapatan segmen, termasuk itu penjualan eksternal ataupun transfer antar segmen sama atau lebih besar dari 10% dari keseluruhan pendapatan segmen operasi. Yang kedua yaitu nilai absolut laba lebih besar atau sama dengan 10%. Yang dimaksud dengan nilai absolut laba di sini merupakan laba gabungan dari seluruh segmen yang tidak dinyatakan rugi. Sementara yang disebut dengan rugi absolut merupakan rugi gabungan seluruh segmen yang dinyatakan rugi. Untuk kriteria yang terakhir yaitu aset segmen sama atau lebih besar dari 10% seluruh aset segmen operasi.
Ilustrasi dari ketiga pengujian ini bisa kita lihat contoh dalam slide, yaitu kertas kerja dari perusahaan induk dan perusahaan anak, di mana dalam kertas kerja tersebut sudah terdapat 5 segmen operasi. Yang pertama ada produk makanan, yang kedua ada plastik dan pengepakan, yang ketiga ada konsumsi dan komersial, yang keempat ada kesehatan dan keilmuan, dan kelima ada kimia. Jadi dalam kertas kerja tersebut juga sudah terdapat mengenai jumlah dari masing-masing pendapatan segmen, laba atau rugi dari masing-masing segmen, dan aset dari masing-masing segmen. Nah, untuk uji yang pertama yaitu uji pendapatan 10%. Jadi dalam uji ini pendapatan segmen dilaporkan terpisah apabila memenuhi persyaratan, yaitu lebih atau sama dengan 10%. Jadi dalam hal ini misalnya cara menghitungnya dalam produk makanan, jumlah pendapatan segmennya sebesar 323 juta dan total keseluruhan pendapatan tersebut sebesar 600 juta. Jadi untuk menentukan presentasinya kita tinggal membagi antara pendapatan segmen produk makanan tersebut, yaitu sebesar 323 juta dibagi dengan 600 juta sehingga diperoleh presentasinya. Nah, persentase yang lebih dari 10% atau sama inilah yang dilaporkan terpisah. Jadi dalam uji ini terdapat 3 segmen yang dilaporkan terpisah. Yang pertama adalah produk makanan, yang kedua ada plastik dan pengepakan, yang terakhir adalah kesehatan dan keilmuan. Uji yang kedua yaitu uji laba rugi 10%. Jadi sebelum kita masuk ke perhitungan mencari persentase dari masing-masing segmen tersebut, perlu kita menghitung terlebih dahulu nilai absolut dari laba atau rugi tersebut. Seperti sebelumnya di kertas kerja bahwa terdapat 2 segmen yang dilaporkan rugi. Jadi di sini kita memperhitungkan nilai absolut dari masing-masing laba ataupun rugi tersebut. Dari hasil perhitungan diperoleh bahwa nilai absolut laba lebih besar daripada nilai absolut ruginya. Jadi nilai absolut laba sebesar 279 juta inilah yang digunakan sebagai pembagi dari masing-masing laba atau rugi segmen tersebut. Nah, untuk menghitung dari segmen operasi mana yang dilaporkan secara terpisah dalam uji laba rugi 10% ini, sama halnya dengan cara menghitung uji pendapatan 10%, di mana dengan cara membandingkan antara laba masing-masing segmen dengan total nilai absolut laba tersebut, yaitu sebesar 279 juta yang dijadikan sebagai pembagi. Nah, dalam hal ini diketahui bahwa 2 segmen yang dilaporkan secara terpisah yaitu produk makanan dan plastik dan pengepakan. Yang terakhir yaitu uji aset. Jadi untuk perhitungan dalam uji aset ini masih sama dengan perhitungan dengan uji-uji sebelumnya. Jadi dalam pengujian aset ini dapat diperoleh hasil bahwa terdapat 3 segmen yang dilaporkan secara terpisah. Yang pertama yaitu produk makanan, yang kedua ada plastik dan pengepakan, dan yang terakhir ada kesehatan dan keilmuan. Nah, berdasarkan 3 pengujian tersebut, perlu sekali lagi diingat bahwa segmen operasi yang dilaporkan terpisah di sini apabila memenuhi salah satu dari pengujian tersebut. Jadi misalnya dalam segmen kesehatan dan keilmuan, dalam uji pendapatan dia lolos dalam pengujian, namun dalam uji laba dia tidak dilaporkan secara terpisah. Tapi segmen kesehatan dan keilmuan ini tetap dilaporkan secara terpisah karena sudah memenuhi salah satu dari pengujian tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hasil pengujian tersebut terdapat 3 segmen yang dilaporkan secara terpisah. Yang pertama yaitu produk makanan, yang kedua yaitu plastik dan pengepakan, dan yang terakhir yaitu kesehatan dan keilmuan. Baik, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya mengenai uji pengungkapan komprehensif. Nah, di mana setelah menentukan segmen mana yang dilaporkan berdasarkan salah satu dari 3 uji 10%, kemudian perusahaan harus menerapkan yang namanya uji komprehensif. Nah, di mana uji komprehensif ini adalah uji konsolidasi 75%. Kemudian mengenai uji pendapatan konsolidasi 75%. Nah, total pendapatan dari sumber eksternal oleh semua segmen operasi dilaporkan secara terpisah setidaknya harus sama dengan 75% dari total pendapatan konsolidasian. Nah, perusahaan pelapor harus mengidentifikasi segmen operasi tambahan sebagai segmen yang dilaporkan sampai uji terpenuhi. Dapat dilihat pada slide contohnya pada PT Induk dan PT Anak dengan 3 segmen dilaporkan menghitung pengujian 75% sebagai berikut. Nah, di mana penjualan ke konsumen non-afiliasi oleh segmen dilaporkan ada beberapa bagian,
Yang pertama, produk makanan sebesar 317 juta, kemudian plastik dan pengepakan sebesar 95 juta, kesehatan dan ilmiah sebesar 86 juta, dan sehingga total segmen yang dilaporkan adalah sebesar 498 juta. Sedangkan pendapatan konsolidasinya adalah sebesar 572 juta. Jadi persentase segmen dilaporkan dari pendapatan konsolidasian adalah dengan rumus total segmen dilaporkan dibagi pendapatan konsolidasi dikali 100% menghasilkan 498 juta dibagi 572 juta dikali 100% sama dengan 87,1%. Sehingga oleh karena itu, persentase tersebut sama dengan atau lebih dari 75%, berarti tidak ada lagi segmen operasi yang harus dilaporkan secara terpisah. Namun, apabila persentase tersebut kurang dari 75%, maka diperlukan segmen operasi tambahan untuk diberlakukan sebagai segmen dilaporkan sampai uji 75% tersebut terpenuhi. Kemudian materi selanjutnya adalah mengenai pertimbangan lainnya. Nah, batasan praktis sebanyak 10 segmen digunakan sebagai batas atas jumlah segmen dilaporkan, karena jika lebih dari jumlah tersebut maka informasi tambahan dapat menjadi terlalu terperinci. Sebuah perusahaan yang mempunyai lebih dari 10 segmen dilaporkan harus mempertimbangkan untuk mengagregasi segmen yang paling berkaitan. Nah, selain itu, perusahaan harus menerapkan yang namanya pertimbangan untuk menentukan apakah masing-masing segmen tersebut harus dilaporkan atau tidak. Kemudian, materi berikutnya mengenai pelaporan informasi segmen. Nah, jadi pengungkapan khusus yang diharuskan untuk setiap segmen dilaporkan dijelaskan dalam PSAK 5. Nah, entitas mengungkapkan informasi untuk memungkinkan pengguna laporan keuangan mengevaluasi sifat dan pengguna laporan keuangan dari dampak keuangan atas aktivitas bisnis di mana entitas terlibat dan lingkungan ekonomik di mana entitas tersebut beroperasi. Entitas mengungkapkan hal-hal berikut untuk setiap periode laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain disajikan, yaitu yang pertama, informasi umum tentang faktor-faktor yang digunakan untuk mengidentifikasi segmen dilaporkan dari entitas termasuk dasar organisasi dan jenis produk dan jasa yang menghasilkan pendapatan dari setiap segmen yang dilaporkan. Yang kedua, informasi tentang laba rugi segmen dilaporkan termasuk pendapatan dan beban tertentu yang termasuk dalam laba rugi segmen dilaporkan, aset segmen, liabilitas segmen, dan dasar pengukuran. Kemudian yang ketiga, rekonsiliasi dari total pendapatan segmen, laba rugi segmen dilaporkan, liabilitas segmen, dan unsur material segmen lainnya terhadap jumlah yang terkait dalam entitas. Jika suatu segmen menjadi dilaporkan dalam periode berjalan tetapi dilaporkan terpisah pada periode sebelumnya, maka pengungkapan segmen komparatif tahun-tahun sebelumnya yang dimasukkan dalam laporan keuangan tahun berjalan harus disajikan kembali untuk mendapatkan data keuangan yang dapat diperbandingkan. Entitas melaporkan pendapatan bunga secara terpisah dari beban untuk setiap segmen dilaporkan, kecuali mayoritas dari pendapatan segmen tersebut berasal dari bunga dan pengambil keputusan operasional menggunakan pendapatan bunga itu sebagai dasar utama dalam menilai kinerja dan membuat keputusan tentang sumber daya untuk dialokasikan kepada segmen tersebut. Nah, dalam situasi tersebut, entitas dapat melaporkan pendapatan bunga segmen secara neto tersebut setelah beban bunga dan mengungkapkan hal tersebut. Entitas mengungkapkan hal-hal berikut untuk setiap segmen jika jumlah tertentu yang dimasukkan dalam mengukur aset segmen yang dikaji ulang oleh pengambil keputusan di operasional atau sebaliknya secara reguler disediakan kepada pengambil keputusan operasional, bahkan jika tidak termasuk dalam mengukur aset segmen sebagai berikut. Yang pertama, jumlah investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama yang dicatat dengan metode ekuitas. Dan yang kedua, jumlah tambahan pada aset tidak lancar selain instrumen keuangan, aset pajak tangguhan, aset imbalan pasti neto, dan hak yang timbul dalam kontrak asuransi, di mana perusahaan diperbolehkan untuk menyajikan pengungkapan tersebut dalam skedul terpisah atau dalam catatan kaki. Sebagian besar perusahaan tersebut menyajikan pengungkapan catatan kaki dengan skedul pernyata. Nah, dapat dilihat contohnya pada slide, di mana dari format pengungkapan yang paling banyak digunakan disajikan pada gambar slide yang ditampilkan, yaitu untuk PT Induk dan PT Ana. Nah, di mana pada slide tersebut
Gambar tersebut menyajikan informasi segmen operasi yang digunakan sebagai contoh dan hanya data tahun berjalan saja. Akan tetapi dalam praktiknya, perusahaan memberikan data komparatif setidaknya untuk 2 periode fiskal sebelumnya bersamaan dengan informasi periode berjalan tersebut. Di mana PSAK 5 menyatakan bahwa entitas melakukan rekonsiliasi atas seluruh hal sebagai berikut. Yang pertama, total pendapatan segmen dilaporkan terhadap pendapatan entitas. Kemudian yang kedua, total ukuran laba rugi segmen dilaporkan terhadap laba rugi entitas sebelum beban pajak atau penghasilan pajak dan operasi dihentikan. Yang ketiga, total aset segmen dilaporkan terhadap aset entitas. Yang keempat, total liabilitas segmen dilaporkan terhadap liabilitas entitas jika liabilitas segmen yang dilaporkan sesuai dengan paragraf 23, dan di mana yang terakhir, total jumlah dalam segmen dilaporkan untuk setiap informasi unsur material yang diungkapkan terhadap jumlah terkait dalam suatu entitas tersebut. Jadi seluruh unsur-unsur material yang direkonsiliasi harus diidentifikasikan dan dideskripsikan secara terpisah. Materi berikutnya adalah mengenai identifikasi laporan segmen. Fokus dalam PSAK 5 adalah menyediakan pengguna laporan keuangan dengan informasi di mana mereka dapat menentukan risiko dan potensi imbal hasil entitas dengan menggunakan basis informasi yang sama sebagaimana digunakan oleh manajemen suatu perusahaan. Nah, tentunya risiko tersebut dalam menjalankan bisnis di satu negara cukup berbeda dengan risiko menjalankan bisnis di negara lain. Entitas multinasional besar saat ini memiliki operasi di banyak negara dan pasar luar negeri. Di mana PSAK 5 menyatakan bahwa entitas harus melaporkan informasi secara terpisah berkaitan dengan setiap segmen operasi diidentifikasi melebihi ambang batas kuantitas. PSAK 5 juga mengharuskan pengungkapan seluruh entitas mengenai informasi produk dan jasa seperti wilayah geografis tersebut dan pelanggan utama dari suatu perusahaan. Nah, perusahaan harus melaporkan pendapatan dari pelanggan eksternal yang pertama untuk setiap produk dan jasa atau tiap kelompok dari produk atau jasa yang sejenis. Kemudian yang kedua yang dialokasikan kepada negara domisili entitas dan seluruh negara asing secara total di mana entitas memperoleh pendapatan tersebut. Kemudian berikutnya adalah mengenai pelaporan keuangan interim. Jadi apa sih itu laporan keuangan interim? Nah, laporan keuangan interim ini adalah laporan yang mencakup periode waktu kurang dari 1 tahun, di mana yang menyediakan informasi tepat waktu mengenai kemajuan entitas sepanjang tahun tersebut. Laporan keuangan interim ini bisa untuk 1 minggu, 1 bulan, triwulan, atau beberapa triwulan. Banyak perusahaan menyusun laporan keuangan bulanan untuk tujuan manajemen internal, di mana perusahaan publik diwajibkan untuk mempublikasikan laporan triwulanan dan reaksi pasar saham yang cepat terhadap rilis publik mengenai informasi triwulanan tersebut dengan menunjukkan bahwa para investor tersebut dan pengguna laporan keuangan lainnya mengamati laporan keuangan tersebut. PSAK 3 yang terkait dengan laporan keuangan interim memungkinkan laporan keuangan interim disiapkan dalam bentuk ringkas. Laporan tersebut meliputi seperti laporan posisi keuangan, laporan laba rugi komprehensif, perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan tertentu, serta pengungkapan lainnya secara ringkas untuk triwulan yang akan dilaporkan dan juga data komparatif untuk periode sebelumnya. Jadi dalam kaitannya dengan laporan tengah tahunan reguler, OJK mengharuskan sebagaimana yang disebutkan dalam Peraturan Nomor 10 K2 tentang kewajiban penyampaian laporan keuangan berkala emiten atau perusahaan publik. Laporan keuangan tengah tahunan tersebut harus disampaikan dan diumumkan kepada masyarakat dalam jangka waktu yang pertama, paling lambat pada akhir bulan pertama setelah tanggal laporan keuangan tengah tahunan jika tidak disertai dengan laporan akuntan. Kemudian yang kedua, paling lambat pada akhir bulan kedua setelah tanggal laporan keuangan tengah tahunan jika disertai laporan akuntan dalam rangka penilaian terbatas. Dan yang terakhir, paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tengah tahunan jika disertai dengan laporan akuntan dalam rangka audit atas laporan keuangan tersebut. Format laporan keuangan interim. Nah, di mana dalam format laporan keuangan interim ini mencakup beberapa komponen. Yang pertama, laporan posisi keuangan ringkas. Yang kedua, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif. Yang ketiga, laporan perubahan ekuitas ringkas. Yang keempat, laporan arus kas ringkas. Dan yang kelima, catatan atas laporan keuangan tersebut.
Kemudian PSAK 3 menyatakan bahwa entitas bisa mengumumkan baik laporan keuangan lengkap ataupun laporan keuangan ringkas dalam laporan keuangan interimnya. Nah, namun OJK mensyaratkan bahwa entitas harus mengumumkan laporan keuangan yang lengkap. Kemudian berikutnya mengenai permasalahan akuntansi. Jadi dalam laporan keuangan interim tentu menimbulkan beberapa persoalan atau permasalahan mengenai pengukuran teknis dan konseptual untuk seorang akuntan. Sebagian besar persoalan tersebut berpusat pada konsep akuntansi periodisasi dan pembagian periode tahun berjalan ke dalam periode interim tersebut. DSAK sendiri telah menerbitkan PSAK 3 mengenai laporan keuangan interim, di mana standar ini memecahkan sebagian permasalahan akuntansi substantif yang terkait dengan laporan interim tersebut. Laporan 3 kuartalan pertama dari beberapa perusahaan menunjukkan laporan laba signifikan untuk tahun berjalan, yang kemudian penyesuaian arbitrer dan hal-hal yang diragukan pada kuartal keempat merekonsiliasi kerugian aktual untuk tahun tersebut. Kurangnya pedoman yang ditetapkan menimbulkan eksperimen dengan berbagai alokasi biaya antar periode yang menghasilkan pola yang tidak realistis pada laporan laba rugi per kuartalnya. DSAK kemudian merevisi PSAK 3 tersebut dengan mengadopsi IAS 34 Interim Financial Reporting tahun 2014. Kemudian berikutnya mengenai pandangan diskret versus pandangan integral dari pelaporan interim. Jadi, terdapat dua pandangan berbeda mengenai pelaporan interim sebelum dikeluarkannya PSAK 3, yaitu pandangan diskret dan pandangan integral dari pelaporan interim tersebut. Di mana teori diskret pelaporan interim ini memandang setiap periode interim sebagai periode akuntansi dasar yang harus dievaluasi seakan-akan periode tersebut merupakan periode akuntansi tahunan. Sebaliknya, teori integral pelaporan interim adalah teori ini yang memandang periode interim tersebut sebagai bagian dari periode tahunan. Pengakuan dan penyesuaian dari pos pendapatan atau beban tertentu dapat dipengaruhi oleh pertimbangan mengenai hasil yang diharapkan dari keseluruhan operasi selama setahun. Sebagai contohnya, beban yang umumnya akan dibebankan ke operasi dalam satu periode untuk tujuan akuntansi tahunan dapat ditangguhkan dan dibebankan ke beberapa periode interim berdasarkan alokasi menggunakan volume penjualan, tingkat produksi, atau dasar lainnya. Nah, untuk menguji perbedaan antara kedua teori tersebut, dapat diasumsikan bahwa PT Induk mengeluarkan biaya sebesar 20 juta pada awal kuartal kedua dari tahun fiskal untuk kampanye iklan yang bertujuan untuk menaikkan pendapatan penjualan selama sisa tahun ini. Menurut pandangan diskret sendiri, keseluruhan 20 juta tersebut harus dibebankan terhadap laporan laba rugi kuartal kedua. Nah, sedangkan berdasarkan pandangan integral, biaya iklan awalnya akan dicatat sebagai biaya ditangguhkan dan dibebankan selama periode interim kedua, ketiga, dan keempat. Alokasi terhadap masing-masing periode dapat dilakukan atas dasar volume penjualan yang dihasilkan atau dasar lain yang sesuai. Jadi menurut pandangan integral, satu periode interim tidak akan menanggung keseluruhan beban yang menguntungkan lebih dari satu periode interim. Pandangan integral yang dipilih sebagai teori utama untuk pelaporan interim seperti yang dipersyaratkan oleh PSAK 3, namun terdapat beberapa modifikasi dari teori ini sehingga laporan akan semakin sesuai dengan hasil operasi untuk tahun yang bersangkutan. Materi berikutnya mengenai peraturan akuntansi tentang pelaporan interim, di mana PSAK 3 menstandarisasi penyusunan dan pelaporan pada laporan interim laba rugi komprehensif interim. Peraturan tersebut mendefinisikan elemen laba rugi dan pengukuran biaya atas dasar interim. PSAK 25 tentang kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi dan kesalahan, yang secara khusus perubahan prinsip akuntansi tersebut dalam periode interim dilaporkan pada periode interim yang bersangkutan menggunakan metode yang sama sebagai perubahan akuntansi yang terjadi dan dilaporkan dalam laporan keuangan tahunan tersebut. PSAK 3 juga menangani permasalahan sulit mengenai pengukuran ketentuan pajak untuk laporan keuangan interim jika beban pajak aktual didasarkan atas laba rugi tahunan. Nah, pada akhir periode interim, perusahaan harus membuat sebuah ketentuan pajak penghasilan terkait berdasarkan estimasi terbaik dari rata-rata tertimbang tarif pajak yang diperkirakan untuk tahun buku penuh. Kemudian, standar pelaporan untuk laporan interim laba rugi komprehensif, di mana bentuk laporan interim laba rugi komprehensif
sama dengan bentuk laporan laba rugi komprehensif tahunan. Akan tetapi ada beberapa perbedaan dalam pengukuran komponen spesifik mengenai laba rugi karena periode waktu yang lebih pendek. Secara umumnya, standar akuntansi yang digunakan untuk laporan keuangan interim hampir sama dengan yang digunakan untuk laporan keuangan tahunan. Persyaratan teknis yang relevan di mana beberapa komponennya adalah yang pertama, pendapatan. Salah satu elemen paling signifikan dari laporan interim laba rugi komprehensif adalah pendapatan dari penjualan. Investor ingin menilai kemampuan entitas dalam menghasilkan pendapatan sehingga mereka membandingkan pendapatan dari periode interim terkini dengan pendapatan dari periode interim yang sama tahun sebelumnya. Dasar pengukuran yang digunakan untuk menghitung dari pendapatan yang diperoleh dalam periode interim tersebut harus sama yang digunakan untuk tahun fiskal penuh. Dengan demikian, pendapatan harus diakui dan dilaporkan pada periode diperolehnya dan tidak dapat ditangguhkan ke periode lain untuk menyajikan arus pendapatan yang lebih stabil. PSAK 3 menyatakan bahwa pendapatan yang diterima secara musiman, siklusan atau tidak teratur dalam suatu tahun buku tidak diantisipasi atau ditangguhkan pada tanggal interim jika antisipasi atau penangguhan tidak akan sesuai pada akhir tahun buku. Baik, sekian presentasi yang dapat saya bawakan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Sangayu Kompiangitan Sri Rahayu dengan NIM akhir 029. Dan di sini saya akan menjelaskan kelanjutan dari komponen standar pelaporan untuk laporan laba rugi interim komprehensif, yaitu harga pokok penjualan dan persediaan. Jadi harga pokok penjualan itu biasanya merupakan suatu biaya atau beban yang paling besar di dalam laporan laba rugi interim. Nah, di sini PSAK 3 memperbolehkan sebuah modifikasi praktis di dalam beberapa aturan umum terkait HPP tersebut, yaitu yang pertama adalah menggunakan estimasi persentase laba bruto untuk mengukur harga pokok penjualan. Yang kedua adalah melakukan penilaian harga pokok penjualan melalui biaya perolehan dan juga harga pasar terendah yang memungkinkan adanya pemulihan kerugian karena adanya peningkatan dari harga pasar di periode interim berikutnya pada tahun fiskal yang sama. Dan yang ketiga, adanya sistem biaya standar yang harus menggunakan prosedur yang sama dengan pelaporan tahunan kecuali varian harga, varian kuantitas ataupun varian volume yang diharapkan diserap pada akhir tahun di mana varian tersebut ditangguhkan. Nah, di sini terdapat sebuah contoh atau ilustrasi dari penurunan nilai pasar dan juga pemulihan. Kita lihat di sini ada kondisi yang pertama, pada awal tahun fiskal, PT Induk mempunyai 10.000 unit persediaan dan biaya FIFO sebesar 10.000 per unitnya. Yang kedua, tidak ada pembelian tambahan di tahun berjalan. Dan yang ketiga adalah penjualan dan nilai pasar pada akhir kuartal selama tahun fiskal. Itu disampaikan pada tabel yang saya tampilkan pada slide. Nah, di sini kita harus membuat tabel untuk menghitung bagaimana harga pokok penjualan di tiap kuartalnya dari kuartal pertama hingga kuartal keempat, yaitu seperti pada slide di mana kuartal pertama totalnya sejumlah 44 juta, kuartal kedua sejumlah 20 juta, kuartal ketiga sejumlah 8 juta, dan kuartal keempat sejumlah 8 juta. Nah, di sini kita juga harus mengukur berapa total dari harga pada laporan tahunannya dengan cara mengalihkan 8.000 unit dikalikan dengan 10.000 harga per unit menjadi 80 juta, dan itu telah sama dengan jumlah dari keseluruhan kuartal. Nah, selanjutnya kita dapat mengukur dan menghitung pada tabel bagaimana kondisi dari setiap kuartalnya terkait dengan penurunan harga ini. Kita bisa lihat kondisinya dari yang pertama, yaitu terdapat di kuartal pertama itu terdapat sebuah penurunan persediaan sebesar 24 juta
dan kerugiannya diakui pada laporan laba rugi interim. Yang kedua, pada kuartal kedua itu diperlukan sebuah tambahan penurunan sebesar 60 juta, sedangkan pada kuartal ketiga terdapat pemulihan kerugian sebesar 4 juta, dan juga pada kuartal keempat harga pasar yaitu sebesar 11.000 itu lebih tinggi 1.000 dibandingkan biaya perolehannya yaitu di awal sebesar 10 juta, sehingga menyebabkan adanya pemulihan kerugian sebesar 6 juta atas persediaan akhir yaitu 20.000 unit yang diakui di dalam penilaian persediaan. Nah, selain melalui tabel, kita juga bisa melihat bagaimana penurunan tersebut di dalam sebuah grafik atau kurva yang telah ditampilkan pada slide. Nah, komponen yang ketiga adalah biaya dan beban lainnya. Di sini, prinsip umum di dalam PSAK 3 sendiri adalah bahwa biaya dan beban itu harus dibebankan pada laporan laba rugi interim di dalam periode interim, di mana terdapat beberapa kondisi untuk menentukan kapan biaya tersebut dibebankan atau ditangguhkan. Yang pertama adalah beberapa perusahaan itu memfokuskan untuk perbaikan peralatan yang besar dalam satu waktu pada satu periode interim. Nah, untuk laporan interim itu, biaya perbaikan dapat ditangguhkan kepada aset dibayar di muka atau diakur pada kewajiban perkiraan. Contoh kondisi yang kedua adalah pajak bangunan itu dapat ditangguhkan ke setiap periode interim dibandingkan pada periode di mana pajak tersebut dibayar. Dan contoh yang ketiga yaitu biaya iklan yang besarnya itu dapat dialokasikan per masing-masing periode di mana ketika biaya tersebut diterima manfaatnya dibandingkan ketika biaya tersebut dibayar. Nah, di sini terdapat ilustrasi dari penangguhan dan alokasi biaya iklan. Contohnya yaitu yang pertama, pada 1 April awal kuartal kedua dari tahun fiskal konsolidasi PT Induk dan anak perusahaan itu timbul biaya sebesar 20 juta untuk kampanye iklan yang diperkirakan memberi manfaat 3 kuartal terakhir di tahun berjalan. Nah, total penjualan konsolidasinya yaitu yang kuartal kedua, ketiga, dan juga keempat adalah sebesar 400 juta. Nah, dalam kasus ini PT Induk menentukan bahwa kampanye iklan tidak memberikan manfaat di kuartal yang pertama, sehingga tidak ada beban di kuartal tersebut. Sedangkan biaya sebesar 20 juta yang timbul pada 1 April itu dicatat sebagai aset dibayar di muka yang saat terjadinya dibebankan ke beban iklan pada tiap periode berikutnya. Pada awal kuartal yang ketiga yaitu 1 Juli, sisa biaya iklan itu sebesar 15 juta itu masih terdapat dalam akun iklan dibayar di muka. Jika penjualan aktual berbeda dengan jumlah estimasi, maka persediaan tersebut akan maka proses dari alokasinya tersebut sendiri akan direvisi mengikuti dari perubahan estimasi tersebut. Lalu selanjutnya, jika sebagai contoh juga, seandainya di tanggal 30 September, manajemen memutuskan bahwa penjualan konsolidasi untuk kuartal ketiga itu diestimasikan sebesar 120 juta, dan kuartal keempat sebesar 180 juta. Maka sisa saldo sebesar 151 juta tersebut di dalam iklan dibayar di muka akan dialokasikan ke kuartal ketiga dengan perhitungan yaitu 120 juta dibagi 300 juta itu dikali dengan 15 juta yaitu 16 juta. Nah, kuartal keempat akan dibebankan seberapa sisa saldo dari iklan dibayar di muka tersebut. Selanjutnya adalah perhitungan pajak penghasilan di dalam periode interim. Perhitungan pajak ini menimbulkan suatu permasalahan yang khusus bagi akuntan karena beban aktual dihitung berdasarkan penghasilan untuk seluruh tahun fiskal. Nah, selain itu sendiri terdapat beberapa contoh perbedaan yang permanen, yaitu yang pertama, premi asuransi yang dibayar oleh perusahaan itu berbeda, bukan beban yang dapat mengurangi pajak penghasilan. Dana yang diterima dari perusahaan asuransi jenis tertentu
dari denda yang dianggap bukan beban yang dapat mengurangi pajak. Dan yang ketiga adalah pendapatan lain yang ditetapkan, yang dikenakan. Contohnya misalnya adalah pendapatan dividen. Dan yang keempat, adanya penilaian persediaan menurut biaya terendah antara harga perolehan dan harga pasar pada laporan keuangan itu sendiri. Oke, di sini yang pertama kita lanjut ke ilustrasi estimasi tarif pajak tahunan efektif, di mana terdapat sebuah kondisi yaitu PT Induk dan juga anak perusahaan memperoleh laba konsolidasi dari operasi berkelanjutan itu mencapai 225 juta pada tahun fiskal 2000X1. Nah, di sini terdapat perhitungan seperti yang ditampilkan pada slide dengan ayat jurnal yang diperlukan untuk penyisihan pajak, yaitu beban pajak penghasilan pada utang pajak penghasilan sebesar 42.500.000, dan jurnal yang kedua untuk pengakuan pajak di kuartal kedua adalah beban pajak penghasilan pada utang pajak penghasilan sebesar 57.500.000. Nah, di sini ada yang disebut dengan rugi dan kerugian operasi carry back dan carry forward. Umumnya, rugi operasi yang menghasilkan manfaat pajak di masa di mana terdapat pengurangan utang pajak karena rugi tersebut ditarik mundur atau carried back, terdapat laba operasi dari tahun-tahun sebelumnya, dan perusahaan dapat mengklaim pengembalian pajak tersebut untuk dibayar di periode-periode sebelumnya. Setelahnya, sisa dari rugi operasi yang ditarik maju tersebut, yaitu carry forward, itu akan digunakan pada laporan operasi masa depan. Nah, di sini kita akan lanjut ke pelepasan segmen atau pos luar biasa, tidak biasa, jarak terjadi, dan bersyarat. PSAK 3 sendiri tersebut telah mengharuskan pengukuran dan pelaporan dari pos non-operasi untuk menggunakan dasar yang sama seperti di dalam mempersiapkan laporan tahunan. Nah, kemungkinan atau ketidakpastian utama lain yang terjadi di dalam kondisi ini yaitu dapat mempengaruhi perusahaan. Perusahaan juga harus diungkapkan dengan dasar yang sama dengan saat digunakannya laporan tahunan tersebut. Kita akan lanjut ke materi perubahan akuntansi di periode interim. PSAK 25 tentang keuntungan dan kerugian di periode berjalan, kesalahan, dan perubahan kebijakan akuntansi secara terperinci telah menjelaskan 3 bentuk, yaitu yang pertama adalah perubahan prinsip akuntansi, yang kedua adalah perubahan estimasi, dan ketiga adalah kesalahan mendasar. Kita bahas satu persatu dari perubahan prinsip akuntansi, di mana adanya yang disebut penerapan retrospektif. Jadi perubahan prinsip ini biasanya terjadi jika ada sebuah standar akuntansi baru yang diterapkan. Dan itu maka perhitungan metode yang digunakan baru tersebut juga akan diterapkan secara retrospektif kepada seluruh laporan keuangan sebelumnya, termasuk laporan keuangan interim jika perubahan tersebut jenis pengaruh kumulatifnya dilakukan selama periode interim setelah periode interim pertama. Yang selanjutnya di dalam perubahan prinsip akuntansi ini ada yang disebut penerapan retrospektif, di mana perubahan prinsip akuntansi akan berlangsung mempengaruhi aset atau utang, sedangkan pengaruh yang tidak langsung adalah pada aset lancar di masa yang akan datang akibat adanya perubahan prinsip secara tidak langsung. Neraca yang telah disesuaikan akibat penerapan ini juga harus disajikan pada periode yang paling cepat, yaitu setelah penerapan prinsip baru. Nah, yang ketiga adalah perubahan estimasi akuntansi. Penerapannya bersifat saat ini dan prospektif atau di masa depan. Perubahan estimasi akuntansi merupakan sebuah informasi baru yang harus disiapkan oleh entitas, di mana perubahan ini akan disajikan pada periode berjalan dan periode prospektif saja. Di dalam perubahan estimasi ini ada yang disebut dengan perubahan pada depresiasi, amortisasi, dan juga deflasi. PSAK 25 sendiri mewajibkan perubahan dalam metode depresiasi, amortisasi, dan juga deflasi atas aset jangka panjang dan aset non-keuangan
itu yang disebabkan adanya informasi baru, itu dianggap sebagai perubahan di dalam estimasi. Penerapannya itu perlu dilakukan, tetapi pada laporan keuangan yang telah dikeluarkan itu tidak perlu dilakukan penyajian kembali. Nah, di sini ada yang kita sebut dengan kesalahan mendasar. Jadi standar yang berlaku menyatakan bahwa koreksi atau kesalahan yang mendasar terjadi pada periode sebelumnya bukanlah perubahan prinsip dan entitas itu harus menyajikan lapor keuangan yang telah disajikan untuk menunjukkan adanya koreksi atas kesalahan tersebut. PSAK 25 sendiri mewajibkan kesalahan yang telah dikoreksi pada periode sebelumnya dinyatakan di mana salahnya sehingga bisa diketahui apakah itu merujuk pada angka ataupun nilai. Nah, dalam kasus perubahan dalam prinsip akuntansi, entitas harus mengungkapkan kejadian dan dasar perubahan dan pengaruh negatifnya terhadap saldo laba atau rugi. Jadi demikian yang saya jelaskan terkait materi tersebut. Saya ucapkan terima kasih. Baik, di sini saya akan membahas latihan soal nomor 13 strip 2. Untuk soal yang pertama, di sini ditanyakan adalah besarnya laba dari segmen E. Sebelum kita menghitung besarnya laba tersebut, hal pertama yang perlu kita lakukan di sini adalah mencari rasio penjualan antar masing-masing segmen tersebut. Diperoleh rasio penjualan tersebut untuk segmen E sebesar 75% dan untuk segmen W sebesar 25%. Di mana rasio-rasio inilah yang digunakan untuk mengalokasikan dari beban operasional tidak langsung. Sehingga beban operasional tidak langsung yang dialokasikan ke segmen E yaitu diperoleh hasilnya yaitu 75% dikalikan dengan 120 juta, diperoleh hasilnya 90 juta. Nah, untuk perhitungan labanya sama seperti menghitung laba pada umumnya, yaitu tinggal mengurangi jumlah penjualan dikurangi dengan total beban, di mana penjualan sebesar 750 juta dikurangi dengan total beban sebesar 415 juta, diperoleh hasil labanya sebesar 335 juta rupiah. Untuk soal yang kedua, jawabannya berada di option yang A, di mana sudut pandang yang digunakan untuk menentukan pengungkapan segmen pada laporan tahunan disebut dengan pendekatan segmen. Untuk soal yang ketiga, di sini ditanyakan adalah besarnya laba untuk segmen 3. Sebelumnya, kita perlu mencatat hal-hal yang diketahui dari soal. Yang pertama, diketahui penjualan perusahaan, seluruh perusahaan itu sebesar 1.800.000.000 rupiah. Dan total beban atau total biaya yang dapat ditelusuri perusahaan secara keseluruhan diketahui dalam soal yaitu sebesar 1.200.000.000 rupiah. Nah, jadi untuk laba perusahaan sebelum adanya alokasi biaya umum di sini besarnya yaitu sebesar 600 juta rupiah. Untuk penjualan segmen 3 yaitu 60% dari penjualan keseluruhan perusahaan yaitu diperoleh hasilnya sebesar 1.080.000.000 rupiah. Sementara untuk biaya yang dapat ditelusuri dalam segmen 3 di sini yaitu sebesar 600 juta rupiah sehingga laba segmen 3 sebelum adanya biaya umum yaitu diperoleh hasilnya sebesar 480 juta. Nah, perlu di sini kita mencari rasio dari laba segmen 3 ini untuk mengalokasikan dari biaya umum untuk segmen 3 itu sendiri, di mana diperoleh rasio laba segmen 3 yaitu sebesar 80% sehingga biaya umum yang dialokasikan ke segmen 3 ini sebesar 280 juta rupiah. Nah, untuk perhitungan laba untuk segmen 3 itu sendiri sama halnya seperti soal yang sebelumnya yaitu mengurangi total penjualan untuk segmen 3 yaitu sebesar 1.080.000.000 dikurangi dengan total biaya yaitu sebesar 880 juta rupiah sehingga diperoleh hasilnya laba segmen 3 yaitu sebesar 200 juta rupiah. Baik, untuk soal yang selanjutnya yaitu soal nomor 4 di mana yang ditanyakan di sini adalah besarnya laba untuk segmen B. Nah, juga di soal juga diketahui bahwa biaya yang dapat dialokasikan ke masing-masing segmen menggunakan rasio laba rugi dari masing-masing segmen. Oleh karena itu, hal yang pertama yang kita cari di sini adalah besarnya laba untuk segmen B sebelum adanya biaya yang dialokasikan, yaitu diperoleh labanya sebesar 60 juta rupiah dan total laba dari seluruh segmen yaitu sebesar 300 juta rupiah. Maka dari perhitungan tersebut diperoleh rasio laba segmen B yaitu sebesar 20%. Nah, maka dari biaya yang dapat dialokasikan ke segmen B yaitu tinggal mengalihkan rasio tersebut dengan biaya yang dapat dialokasikan yaitu 20% dikalikan dengan 150 juta rupiah sehingga diperoleh hasilnya yaitu sebesar 30 juta. Maka perhitungan laba untuk segmen B yaitu tinggal mengurangi penjualan untuk segmen B
yaitu sebesar 300 juta rupiah, dikurangi dengan total biaya, yaitu sebesar 270 juta rupiah, sehingga diperoleh laba untuk segmen B tersebut, yaitu sebesar 30 juta rupiah. Baik, untuk soal yang kelima, yaitu jawabannya berada di option C, di mana total pendapatan segmen yang dilaporkan secara terpisah, baik itu pendapatan penjualan eksternal ataupun transfer antar segmen, itu apabila lebih besar atau sama dengan 10% dari total keseluruhan pendapatan segmen operasi tersebut. Jadi jawaban yang pada soal ini yang paling tepat adalah berada pada option C. Baik, soal yang keenam yang ditanyakan di sini adalah laba untuk segmen 2. Dan diketahui dalam soal bahwa biaya umum yang dialokasikan ke masing-masing segmen ini menggunakan rasio penjualan. Dalam perhitungan diperoleh, rasio penjualan untuk segmen 2 ini diperoleh sebesar 40%. Maka biaya umum yang dialokasikan ke segmen 2 besarnya yaitu 40% dikalikan dengan 500 juta rupiah, yaitu besarnya sebesar 200 juta rupiah. Maka laba untuk segmen 2 yaitu penjualan sebesar 400 juta rupiah dikurangi dengan total biaya yaitu sebesar 350 juta rupiah, maka labanya adalah sebesar 50 juta rupiah. Untuk soal yang ketujuh, pendapatan yang dilaporkan terpisah, ini jawabannya adalah apabila pendapatan tersebut melebihi dari 260 juta rupiah. Mengapa demikian? Hal yang pertama yang perlu kita cari adalah mencari total pendapatan tersebut, yaitu diperoleh sebesar 2.600.000.000. Kemudian kita melakukan uji pendapatan yang dapat digolongkan segmen mana yang dapat dilaporkan secara terpisah, yaitu dengan mengalihkan 2.600.000.000 rupiah dengan 10% diperoleh hasilnya 260 juta rupiah. Maka dalam hal ini, apabila pendapatan segmen tersebut sama atau lebih dari 260 juta rupiah, maka dapat dilaporkan secara terpisah. Namun apabila pendapatan segmen tersebut kurang dari 260 juta rupiah, maka segmen tersebut tidak dapat dilaporkan secara terpisah. Baik, untuk pembahasan soal selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan soal berikutnya, yaitu nomor 8, di mana dapat dilihat pada RMK atau pada slide, di mana diketahui pendapatan PT Sakti untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2000X2 adalah sebagai berikut. Pendapatan konsolidasi per laporan laba rugi sebesar 1.200.000.000, penjualan antar segmennya 180 juta, transfer antar segmen 60 juta, sehingga pendapatan gabungan dari semua segmen industri adalah sebesar 1.440.000.000. Pertanyaannya, PT Sakti mempunyai segmen operasi dilaporkan jika pendapatan segmen tersebut melebihi? Jawabannya adalah B, 24 juta, di mana pembahasannya kita harus mencari terlebih dahulu pendapatan segmennya, yaitu penjualan antar segmen ditambah transfer antar segmen, yaitu 180 juta ditambah 60 juta menghasilkan 240 juta. Jadi pendapatan segmen yang dilaporkannya tinggal dikalikan 10% saja. 240 juta dikali 10% menghasilkan 24 juta. Kemudian soal berikutnya nomor 9, PT Purnama hanya melakukan operasi dalam bidang manufaktur. Data berikut berkaitan dengan industri di mana operasi tersebut dilakukan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2000X5. Jadi dapat dilihat pada RMK atau pada slide mengenai informasi dari PT Purnama. Pertanyaannya, dalam informasi segmen tahun 2000X5, berapa jumlah segmen yang dilaporkan yang dimiliki PT Purnama? Jawabannya adalah C5, di mana pembahasannya kita harus mencari terlebih dahulu 3 uji 10%, yaitu uji pendapatan 10%, uji laba 10%, dan uji aset 10%. Yang pertama, uji pendapatan 10%. Dapat dilihat pada slide, uji pendapatan 10% tersebut menghasilkan 4 segmen dilaporkan, di mana caranya itu dari masing-masing segmen tersebut sudah diketahui pendapatan per segmennya dan total pendapatan segmen dari masing-masing segmen tersebut. Nah, misalnya segmen A sebesar 10 juta pendapatan segmennya. Jadi, untuk mencari persentase pendapatan gabungannya adalah 10 juta dibagi 32.750.000 dikalikan 100%, menghasilkan persentase sebesar 30,53%. Karena melebihi dari 10%, maka otomatis itu merupakan segmen yang dilaporkan. Begitu juga seterusnya, sehingga segmen F juga menghasilkan dari persentase pendapatan gabungan tersebut. Sehingga dalam uji pendapatan 10% ini menghasilkan 4 segmen dilaporkan. Kemudian yang kedua, kita mencari uji laba 10%. Hampir sama dengan uji pendapatan 10%, kita harus mencari persentase dari masing-masing per segmennya, di mana laba rugi dibagi total
dari segmen tersebut dan dikalikan 100%. Misalnya segmen A yaitu 1.750.000 dibagi 5.800.000 dikalikan 100% menghasilkan persentase jumlah uji yaitu sebesar 30,17%. Nah, sehingga pada uji laba 10% ini menghasilkan 4 segmen yang dilaporkan yaitu segmen A, segmen B, segmen C, dan segmen E. Dan yang terakhir kita mencari uji aset 10%. Nah, pada uji aset 10% ini juga sama dengan uji pendapatan dan uji laba 10%, di mana pada uji aset ini menghasilkan 5 segmen yang dilaporkan yaitu segmen A, segmen B, C, D, dan E. Nah, jadi berdasarkan perhitungan ketiga uji tersebut dapat disimpulkan terdapat 5 segmen yang dilaporkan yang dimiliki PT Purnama yaitu segmen A, segmen B, segmen C, segmen D, dan segmen E. Kemudian berikutnya nomor 10, di mana pertanyaannya PT Beringin Raya adalah perusahaan multidivisional yang mempunyai penjualan antar segmen dan penjualan ke pelanggan non-afiliasi. Nah, manakah dari kriteria berikut yang PT Beringin Raya harus melaporkan informasi keuangan segmen untuk setiap pertemuan segmennya? Jawabannya adalah C. Pendapatan segmen adalah 10% atau lebih dari pendapatan gabungan semua segmen perusahaan. Kemudian soal nomor 11, di mana dapat dilihat pada RMK atau slide, diketahui laporan laba rugi yang berakhir pada 31 Desember 2000X5, PT Warta melaporkan pendapatannya sebesar 50 miliar, kemudian beban operasi sebesar 47 miliar, dan laba neto sebesar 3 miliar. Beban operasi termasuk biaya gaji sebesar 15 miliar, aset gabungan PT Warta dari semua segmen industrinya pada tanggal 31 Desember 2000X5 adalah sebesar 40 miliar. Pertanyaannya, dalam laporan keuangan tahunan 2000X5, PT Warta harus mengungkapkan pendapatan luar negeri dari negara tertentu jika pendapatan dari operasi asing di negara tersebut setidaknya. Jawabannya adalah A, 5 juta dengan pembahasan di mana pendapatan operasi luar negeri paling tidak yaitu 50 juta dikalikan 10% menghasilkan 5 juta rupiah. Kemudian selanjutnya adalah soal L13-3 yaitu pelaporan interim, di mana soal yang pertama, dalam mempertimbangkan laporan keuangan interim, bagaimana DSAK menyimpulkan cara pandang atas pelaporan tersebut? Jawabannya adalah D, sebagai pelaporan untuk bagian integral dari periode tahunan. Soal nomor 2, yaitu manakah dari berikut ini yang merupakan kesulitan melekat dalam menentukan hasil operasi secara interim? Jadi jawabannya adalah C, biaya yang dibebankan dalam satu periode interim dapat memberikan manfaat pada periode lainnya. Dan soal yang nomor 3 yaitu manakah dari praktik pelaporan berikut yang diperbolehkan untuk laporan keuangan interim? Jawabannya adalah A, menggunakan metode laba bruto untuk penilaian persediaan interim. Baik, sekian yang dapat saya bahas mengenai soal tersebut, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, izin untuk menyampaikan pembahasan kembali. Saya Sayangkom Intan Sri Rahayu, mulai dari soal nomor 4. Di sini soal nomor 4 diketahui pada tanggal 1 Januari 2000X2, PT Haris membayar pajak atas properti sebesar 40 juta, dan juga pada bulan Maret itu mengeluarkan 120 juta untuk biaya perbaikan. Di sini ditanyakan bagaimanakah beban-beban itu direfleksikan dalam laporan laba rugi komprehensif kuartalan PT Haris. Kita bisa melihatnya di dalam tabel ada perhitungan juga didasarkan pada 3 bulan terakhir. Nah, pembahasannya itu pada yang pertama, pembayaran pajak bangunan terjadi pada kuartal pertama itu sebesar 40 juta. Sedangkan biaya perbaikan masing-masing kuartal itu sebesar 120 juta dibagi 4, yaitu untuk keempat kuartal menjadi 30 juta per kuartal. Dan penyajian beban-beban tersebut di dalam laporan itu kita lihat pada tanggal 31 Maret sebesar 70 juta, 30 Juni sebesar 30 juta, 30 September sebesar 30 juta, dan 31 Desember sebesar 30 juta seperti pada tabel. Soal berikutnya yaitu soal 5, PT Wijaya mengalami kerugian persediaan akibat penurunan harga pasar sebesar 420 juta di bulan April 2000X2. Bagaimanakah kerugian tersebut direfleksikan dalam laporan laba rugi komprehensif kuartalan PT Wijaya? Kita akan membuat tabel untuk 3 bulan terakhirnya. Namun di sini pembebanan hanya dilakukan di bulan Juni secara penuh sebesar 420 juta karena kerugian terjadi di kuartal kedua, di mana laporan interim kuartal kedua akan dilakukan di bulan Juni, sehingga tidak ada bagian kerugian yang akan dipulihkan di akhir tahun, sehingga tidak ada keuntungan yang dicatat.
Soal berikutnya yang keenam, itu selama kuartal kedua tahun 2000X5, PT Cemara menjual bagian peralatan dengan keuntungan sebesar 12 juta. Nah, bagaimanakah keuntungan ini dilaporkan di dalam laporan laba rugi komprehensif? Itu pilihannya yaitu A, 12 juta, dikarenakan bagian keuntungan yang harus dilaporkan PT Cemara dalam laporan laba rugi komprehensif untuk kuartal kedua adalah sebesar keuntungan yang diterima pada kuartal tersebut, yaitu sebesar 12 juta. Kita ke soal nomor 7, di mana pada tanggal 15 Maret 2000X1 PT Berjaya membayar pajak properti sebesar 180 juta untuk tahun kalender 2000X1. Nah, ini bagaimanakah total jumlah dari beban tersebut dimasukkan dalam laporan laba rugi untuk 3 bulan terakhir pada 30 Juni 2001. Jawabannya adalah A, yaitu 75.000, karena jumlah beban yang dimasukkan ke dalam periode tersebut dihitung 300 juta dibagi 4 kuartal menjadi 75.000. Soal berikutnya, soal yang ke-8, yaitu PT SRB mengalami kerugian persediaan dari penurunan harga pasar di kuartal pertama. Namun, pada kuartal persediaan tersebut mengalami pemulihan harga pasar. Nah, sehingga di sini kita untuk itu laporan keuangan interim di dalam jumlah persediaan tentunya itu harus titik-titik berdasarkan pilihan itu adalah B, yaitu turun di kuartal pertama sejumlah penurunan nilai pasar dan naik di kuartal ketiga sejumlah penurunan di kuartal pertama. Lalu soal nomor 9, yaitu untuk tujuan pelaporan eksternal, ini sangat tepat untuk menggunakan estimasi tarif laba bruto yang menentukan pokok penjualan untuk terdapat beberapa opsi yang dalam bentuk tabel. Itu yang benar adalah opsi B, yaitu melakukan pelaporan keuangan interim dan tidak melakukan pelaporan keuangan akhir tahun. Pertanyaan yang ke-10 adalah pada tanggal 30 Juni 2000X5, PT Persada mengalami kerugian neto sebesar 100 juta dari pelepasan komponen bisnis. Selain itu, pada tanggal 30 Juni, PT Persada membayar sebesar 40 juta. Nah, berapakah jumlah pos-pos sebelumnya yang harus dimasukkan dalam penentuan laba atau rugi neto PT Persada untuk laporan interim 6 bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni tersebut? Jawabannya adalah B, yaitu 120 juta, dikarenakan pembayaran pajak properti itu dihitung sebanyak 6 bulan, berarti 6 bagi 12 bulan kali 40 juta, yaitu sebesar 20 juta. Nah, kerugian yang terjadi pada tanggal 30 Juni adalah 100 juta. Jadi, jumlah pos yang harus dimasukkan dalam penentuan laba atau rugi neto untuk periode interim 6 bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2000X5 adalah 20 juta ditambah 100 juta menjadi 120 juta. Jadi demikian pembahasan yang bisa saya sampaikan terkait soal-soal yang diberikan. Untuk itu, jika ada kesalahan ataupun kekurangan, saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.